Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Aulia Amanah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya ingin mengutarakan atau menyampaikan sedikit gagasan inovasi saya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Jadi, gagasan inovasi saya pada dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah dasar, adalah agar diadakannya inovasi berupa pengaplikasian waktu pada pembelajaran di sekolah dasar. Hal itu berupa penambahan pembelajaran layanan BK menjadi pembelajaran sendiri nantinya. Selama ini kita semua tahu ya bahwa layanan BK itu hanya berupa pesan tersirat saja, dan itu pun masih digabung dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi tidak memiliki waktu khusus untuk diajarkan kepada peserta didik. Nah, menurut saya itu masih kurang efektif. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa itu layanan BK. Jadi, layanan BK atau bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian layanan bantuan dari konselor, yang mana di sini adalah guru kepada konseli, yang mana di sini adalah peserta didik, agar si konseli ini bisa lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenali kelemahan dan kekuatan yang ada pada dalam dirinya, serta mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya, dan mampu mengembangkan kemampuan dan juga memanfaatkan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dengan lebih baik. Kita semua tahu ya bahwa biasanya terdapat guru khusus bimbingan konseling pada jenjang sekolah dasar pertama dan sekolah jenjang menengah atas. Namun lain halnya pada sekolah dasar. Jadi di sekolah dasar tidak ada tuh misalnya guru BK gitu, jadi hanya guru wali kelas dan semacamnya. Jadi alasan mengapa saya memilih gagasan inovasi pengaplikasian waktu agar menyelipkan layanan bimbingan konseling di waktu pembelajaran yang tersendiri adalah karena berdasarkan pengalaman saya semenjak jadi peserta didik dulu ya, dan juga beberapa kali observasi ke sekolah dasar, itu masih banyak sekali peserta didik sekolah dasar, terutama di desa-desa seperti desa tempat tinggal saya dan desa di sekitarnya, pokoknya yang masih terpencil ya, itu sikap dari peserta didiknya tuh masih banyak yang harus diperbaiki, dan terkadang guru di sekolah tersebut tuh masih jarang sekali menyelipkan penguatan atau bimbingan dan konseling, baik bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan karir, maupun bimbingan sosial dalam pembelajaran di kelas. Padahal seharusnya sangat penting bagi peserta didik di sekolah dasar untuk mendapatkan pelayanan tersebut, karena kebanyakan dari mereka tuh masih bingung akan jati dirinya, dan tidak semua dari peserta didik mendapatkan informasi tersebut dari orang tuanya. Jadi saya merasa cara tersebut yang selama ini digunakan itu masih kurang efisien, karena faktanya di lapangan itu masih banyak ditemukan permasalahan seperti peserta didik itu masih sering berkata kasar, lalu mereka juga masih belum terlalu mengenal apa saja cita-cita yang ada. Misalnya ternyata oh iya di sini selama ini tuh cita-cita tuh banyak sekali, terus ini yang cita-cita ini kerjaannya ngapain ya, terus kalau udah gede mau ngapain ya. Terus mereka tuh masih bingung bagaimana tipe gaya belajar yang membuat mereka tuh mudah memahami materi. Lalu mereka yang berada di kelas rendah kebanyakan masih bingung dalam mengontrol emosi, di mana sebagian besar itu disebabkan karena kurang diberikannya kesempatan dalam pengekspresian emosi, baik sedih, marah, takut, dan sebagainya ketika mereka di rumah. Jadi mereka masih bingung bagaimana cara meluapkan berbagai emosi tersebut dengan benar. Lalu pemberian pendidikan seks pun masih terkadang dianggap tabu nih di sekolah dasar di sekitar tempat tinggal saya ya. Padahal seharusnya pendidikan tersebut harus diberikan sedini mungkin. Lalu banyak sekali masalah, salah satunya seperti pembulian, yang sebenarnya itu tuh masih bisa ditangani apabila diberikan pengertian dan penjelasan yang tepat. Untuk itu sangat diperlukan layanan BK untuk bisa diberikan waktu tersendiri pengaplikasiannya di sekolah dasar, karena memangnya layanan BK ini memegang peranan sepenting itu untuk tumbuh kembang peserta didik, baik saat mereka udah remaja maupun saat mereka tuh masih anak-anak.
Jadi sepenting itu ya untuk implementasinya sendiri. Jadi nantinya BK untuk pengaplikasiannya itu bisa 1 minggu sekali pada hari Jumat selama kurang lebih 1 jam. Untuk layanan bimbingan konseling ini akan dilaksanakan oleh guru wali kelas masing-masing di kelas. Jadi untuk materinya nanti disesuaikan pada masing-masing jenjang kelas, dan bimbingan yang akan diangkat untuk dibahas itu berbeda-beda nih tiap minggu. Misalnya minggu pertama ini membahas tentang bimbingan pribadi. Nah, maka minggu berikutnya itu menjelaskan tentang bimbingan belajar. Lalu selanjutnya begitu juga nih untuk bimbingan sosial dan bimbingan karir. Jadi tiap pertemuan itu akan membahas jenis layanan bimbingan yang berbeda-beda. Nah, nanti penjelasan materinya itu akan disertai dengan penggunaan atau pemanfaatan media BK berupa media audiovisual seperti video YouTube, media visual seperti gambar, dan permainan-permainan bisa berupa ular tangga, monopoli, tempel-menempel gambar, dan media-media lainnya. Nah, diharapkan dengan adanya gagasan ini nantinya bisa dicoba untuk diaplikasikan di sekolah dasar, dan diharapkan setelahnya perilaku dan wawasan peserta didik pun dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, akhir kata sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.